pantesan waktu itu Makanya orang bilang jalan-jalan ya. enak bener lu honeymoon ke luar negeri. Iya. Saya bukan honeymoon, itu honeymoon mun berapa kali karena 6 bulan moonnya kan. Kemana itu Pak Ahok? Kalau pakai moon kan bukan man, ini moon, ini 6 bulan. Pokoknya nggak boleh pulang. Habis 3 bulan janjinya setelah Pilpres boleh pulang. Kemudian gugat ke MK. Misalnya putusan MK, suruh berangkat lagi. Wah, kalau suruh berangkat nggak boleh pulang itu stres. Menurut Pak Ahok, dalam wawancaranya bersama Mbak Didi dan Mas Iyo di tayangan Taktik di kanal YouTube 2045 TV ini, ada alasan khusus kenapa dia harus segera menikah setelah keluar dari penjara di awal tahun 2019, di awal tahun Pilpres 2019. Rupanya nih, Pak Ahok diminta untuk pergi ke luar negeri selama berbulan-bulan, selama proses Pilpres tahun 2019. Sosok Pak Ahok dianggap membahayakan elektabilitas Presiden Jokowi. Makanya supaya tidak menimbulkan kontroversi, Pak Ahok diminta untuk berbulan-bulan berada di luar Indonesia. Dan makanya karena itulah, karena ibunya nggak bisa menemani Pak Ahok di luar negeri dalam kurun waktu berbulan-bulan, maka dia harus segera menikah. Pak Ahok harus ditemani oleh seorang istri selama berada di pengasingannya di luar negeri. Jadi boleh dikata, Pak Ahok adalah sosok yang membahayakan Pak Jokowi. Makanya Pak Jokowi perlu membuatkan sangkar emas buat Pak Ahok, supaya Pak Ahok nggak masuk lagi ke arena politik nasional dan membuat gaduh. Setelah Pak Jokowi memenangkan Pilpres di tahun 2019, sangkar emas untuk mengurung Pak Ahok tersebut adalah jabatan sebagai komisaris utama PT Pertamina, BUMN terkaya di negara kita. Sangkar emas PT Pertamina itulah yang sekarang ditinggalkan oleh Pak Ahok untuk merebut kembali jati dirinya sebagai manusia yang bebas. Yang menarik, nah ini ada yang menarik. Ada yang lebih menarik dibandingkan yang barusan itu. Tampaknya dalam meredam efek Ahok yang berbahaya, Pak Jokowi tampaknya tidak cuma menyediakan kurungan emas. Tapi tampaknya dari kisah-kisah yang sekarang mulai muncul, tampaknya Pak Jokowi juga pernah memasukkan Pak Ahok ke dalam kurungan yang sebenarnya. Memasukkannya ke dalam penjara. Akibat tekanan massa di tahun 2017, Pak Ahok akhirnya dijebloskan ke penjara dengan tuduhan telah menista agama. Padahal, kalau saja Pak Ahok ini mendapatkan pengadilan yang fair, yang objektif, Pak Ahok pasti bisa bebas dari tuduhan yang mengada-ngada tersebut. Tapi Pak Ahok tidak mendapatkan pengadilan yang fair. Dia dijebloskan ke penjara dan bahkan setelah itu dia ditekan agar tidak mengajukan banding, agar kasusnya segera mereda, dan dia bisa tetap berada di dalam penjara. Untuk kepentingan elektoral Pak Jokowi menjelang Pilpres di tahun 2019, Pak Ahok harus dikorbankan, dimasukkan ke dalam kesunyian penjara. Memang sungguh tidak mungkin Pak Ahok dimasukkan ke penjara tanpa restu dari Presiden Jokowi. Sungguh tidak mungkin kalau Pak Ahok dimasukkan ke penjara kalau bukan untuk menyelamatkan elektabilitas dari Pak Jokowi. Supaya Pak Jokowi dan kroni-kroninya bisa tetap berkuasa selama 5 tahun lagi. Pak Ahok sudah dikorbankan oleh Pak Jokowi. Pak Ahok sudah dikorbankan oleh kroni-kroni dari Pak Jokowi. Nah, makanya lepasnya Pak Ahok dari sangkar emasnya di PT Pertamina sudah pasti membuat Pak Jokowi dan para anak buahnya kalang kabut. Sebab mulai terkuaklah semua kebenaran di seputar tahun 2017 tersebut, di sekitar peristiwa pemenjaraan Ahok. Oke teman-teman, memang kalau kita melihat dari apa yang terjadi akhir-akhir ini, ya, apalagi tekanan-tekanan yang luar biasa kepada Pak Jokowi setelah Pak Jokowi itu paripurna, dan akhirnya banyak coretan-coretan yang tertulis di berbagai daerah seperti di Solo, seperti di Medan, seperti di Jakarta, yang menuntut Pak Jokowi diadili. Dan coretan-coretan itu
memang sangat meresahkan bagi Pak Jokowi itu sendiri ya teman-teman. Tetapi kalau kita melihat dari apa yang dilakukan Pak Jokowi terhadap Pak Ahok, memang benar yang dikatakan Pak Ahok itu memang eh, menemui jalannya ya, Tuhan boten sare. Nah, akhirnya yang kita lihat sekarang benturan-benturan yang luar biasa kepada keluarga Pak Jokowi. Ada yang menuntut Pak Jokowi itu harus diadili, dan kita lihat juga akhir-akhir ini banyak proyek-proyek yang di zaman Pak Jokowi sekarang dihentikan oleh Pak Prabowo, apalagi kita melihat diblokirnya ya mengenai anggaran untuk IKN. Nah, ketika IKN itu nanti diberhentikan atau diblokir, itu yang terjadi seperti Hambalang jilid kedua. Dan ini mungkin dosa-dosa yang diterima oleh Pak Jokowi ketika mengkhianatin seorang teman yang luar biasa yang notabene adalah orang yang menjadikan Pak Jokowi presiden di tahun 2014, yaitu adalah Pak Ahok itu sendiri. Dan mungkin ini adalah hukum karma bagi Pak Jokowi, dan akhirnya Pak Jokowi sekarang harus mendapat kenyataan yang sangat pedas atau yang sangat pedih dari berbagai elemen masyarakat yang menuntut Pak Jokowi harus diadili. Dan tulisan pondalitas seperti itu banyak terjadi di Medan, di Solo juga banyak demo-demo dilakukan oleh beberapa masyarakat yang berada di Solo itu sendiri. Padahal Solo adalah notabene adalah tempat tinggalnya Pak Jokowi. Artinya setelah Pak Jokowi itu lengser atau paripurna, tidak mendapatkan kenyamanan di dalam hatinya, tetapi malah mendapat tekanan-tekanan dari publik yang sangat luar biasa. Dan saya lihat akhir-akhir ini Pak Prabowo pun sudah mulai menarik diri dari belenggu-belenggu Pak Jokowi. Dan kemungkinan besar beberapa saat nanti, mungkin dalam setahun ini, mungkin banyak-banyak ya pengaruh-pengaruh Pak Jokowi yang akan direshuffle oleh pemerintahan Pak Prabowo. Kalau kita lihat dari diblokirnya anggaran untuk IKN ini saja sama halnya sudah menunjukkan ya Pak Prabowo tidak begitu ambisius untuk meneruskan IKN itu sendiri, yang notabene yang sudah dititik tonggakkan oleh Pak Jokowi. Dan ketika itu nanti IKN itu gagal, IKN itu mangkrak, yang mendapat hujatan-hujatan yang sangat besar adalah Pak Jokowi. Salam.